IOC meminta Federasi Olahraga Dunia tidak menggelar event di Indonesia. Lalu bagaimana dampak rekomendasi IOC terhadap dunia olahraga di Indonesia? Kita ulas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ferdiansyah. Selamat malam, Bung Ferdi. Selamat malam Mbak Frisla, apa kabar? Kabar seluruh baik. pemirsa yang berada. Terima kasih sudah hadir Pak Ferdi. Saya mau tanya soal dengan adanya sanksi dari IOC dan juga rekomendasi untuk tidak menggelar event internasional di bawah naungan IOC di Indonesia, dampaknya apa terhadap dunia olahraga kita? Ya, sebelum kami menjawab pertanyaan Mbak Trista, jadi yang pertama saya yakini apa yang telah diambil keputusan oleh pemerintah itu mempunyai dasar yang kuat. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi sebelum kita masuk konteks bidang olahraga, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan, nah ada kata-kata kan penjajahan harus dimusnahkan di muka bumi ini, dihapuskan. Dan termasuk juga dalam rangka juga menjaga ketertiban dunia. Jadi ini satu rangkaian yang maknanya mendalam. Nah, sehingga kalau dilihat cari yang di pertanyaan Mbak Priska atau di konsekuensi logisnya, ya kita juga tidak mempermasalahkan. Nah, karena itu hak dasar setiap bangsa. Jangan mentang-mentang olahraga berarti itu hak dasarnya diabaikan. Ya. Katanya kan bicara olahraga tidak mengenai diskriminasi. Tapi yang anehnya justru sebelum masuk cabang olahraga, hal itu dilakukan diskriminasi. Itu yang juga harus kita kasih pemahaman kepada negara-negara lain kenapa Indonesia bersikap seperti itu. Sehingga kalau itu memang suatu saat apabila Israel mengakui keberadaan Palestina, memberikan kemerdekaan kepada bangsa Palestina, ya, bisa saja nanti bangsa Indonesia melakukan kaji ulang terhadap perlakuan kita kepada negara Israel, kan gitu. Ya, dan itu saya juga itu penting. adalah hal dasar yang memang sudah jadi keputusan Indonesia. Tadi Pak Fer juga menjelaskan bahwa kita sudah siap dengan konsekuensinya. Saya juga akan tanya kepada Menpora periode 2009-2012, Andi Malarangeng. Selamat malam, Bang Andi, ini Friska, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Nah, jadi kalau kita bicara soal sanksi dari IOC, Indonesia tampaknya sudah sangat siap dengan ini. Bang Andi, jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Apa dampak logis yang akan ada di depan dan bagaimana kita menjalani ini? Jadi sebenarnya ini kan adalah keputusan dari negara untuk menolak visa bagi atlet Israel. Yang kemudian tentu saja diprotes oleh Israel. Sebenarnya KAS juga menolak tuntutan dari Israel karena itu bukan kewenangan dia soal visa. Tetapi memang kemudian sanksi dari IOC terhadap Indonesia kemungkinan dalam bentuk mungkin menjadi tuan rumah. Jadi sanksinya kan tidak langsung berat, tidak boleh ikut Olimpiade segala, mungkin tidak bisa menyelenggarakan Olimpiade, Youth Olympics misalnya dan sebagainya. Tetapi sebenarnya keputusan, kalaupun itu dilakukan keputusan dari IOC, sebenarnya IOC juga double standard. Karena dalam beberapa kesempatan misalnya dengan Rusia misalnya, Rusia karena Rusia melakukan invasi kepada Ukraine, maka kemudian Rusia dan juga Belarus itu disanksi oleh berbagai macam lembaga-lembaga sport. Sepak bola FIFA, mereka tidak bisa ikut bertanding. Kemudian juga di tenis juga begitu, mesti pakai independen. Federasi. Beberapa atletik, panahan, bola basket juga segala macam menolak atau membuat pemain-pemain Israel, tim Israel tidak bisa bermain, tim Rusia maksud saya tidak bisa ikut bermain. Kalaupun ikut bermain seperti di tenis pakai independen, tidak boleh mewakili negara Rusia. Jadi sudah ada presiden di mana di dalam dunia olahraga ketika sebuah negara melakukan pelanggaran hukum internasional yang berat, maka dia diberi sanksi oleh lembaga-lembaga olahraga, termasuk juga di IOC, FIFA dan sebagainya. Yang lucunya kalau Israel yang sudah melakukan genosida, melakukan pelanggaran hukum berat terhadap negara Palestina yang diakui oleh 147 negara berdaulat anggota PBB,
dari 193 hampir semua negara PBB mengakui Palestina sebagai negara berdaulat sekarang ini. Tetapi kok tiap kali Israelnya ketika kita menolak visanya masuk ke negara Indonesia. Harusnya fair and square ya, Bang Andi ya. Ya, ini double standar dari IOC. Karena itu yang sekarang dilakukan adalah Kemenpora maupun juga NOC kita yaitu KOI dan juga serta Kementerian Luar Negeri tentu wajib untuk melakukan lobby kepada IOC, mengingatkan IOC, jangan kita cuma karena menolak visa kepada Israel yang kita tidak punya hubungan diplomatik, lalu kita disanksi macam-macam, padahal ya mestinya yang disanksi itu adalah sekarang ini adalah Israel. Jadi harusnya kita bisa lobby juga ya, dari NOC, dari KOI harusnya bisa lobby ke IOC soal ini. Ya, mestinya bisa dong. Kita memperlihatkan bagaimana Rusia disanksi oleh banyak sekali lembaga-lembaga olahraga internasional, termasuk sepak bola di FIFA itu. Nah, tetapi kenapa Israel tidak disanksi? Dan kita yang kemudian melarang atlet Israel atau tidak memberikan visa kepada atlet Israel untuk kejuaraan gimnastik di Indonesia, loh kok kita yang diberikan sanksi? Ini yang mestinya kita, diplomasi luar negeri kita, termasuk diplomasi olahraga, harus bisa memberikan catatan kepada atau menyanggah misalnya kepada IOC. Kita juga bisa ke KAS, yaitu tempat kita arbitrase olahraga untuk melakukan banding terhadap apapun keputusan dari IOC. Ya, Pak Ferdi, kita artinya bisa dong melakukan banding. Apakah ini yang didesak juga Komisi 10 DPR RI untuk dilakukan oleh pemerintah? Ya, kita ingatkan aja dalam Olympic Charter kan di situ kan jelas ada memberikan kebebasan, tidak melakukan penindasan, dan juga mengakui kemerdekaan suatu bangsa. Jadi kita wajib mengingatkan International Organizing Committee ini untuk membaca ulang agreement terhadap apa yang tercantum dalam Olympic Charter. Juga kaidah-kaidah lain yang berkaitan dengan ke dunia olahragaan. Jadi tidak ada salahnya kami ataupun kita menyerahkan surat kepada IOC melalui NOC kita, KOI, untuk membuat surat dan memberikan dasar hukum Olympic Charter yang memang menjadi komitmen bersama dalam kedunia olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kalau apabila memang sudah ditunjuk, entah itu Youth Olympic Game ataupun yang sejenisnya, kita tanya kepada para calon peserta yang waktu itu sudah menunjuk kita, adakah keberatan? Kalau tidak keberatan ya saya rasa hal yang the show must be go on aja, tidak perlu kita pertanyakan lagi, justru nanti di situ mungkin menjadi koreksi dari IOC. Yang terakhir, supaya juga tidak losing face IOC-nya, tadi baik juga kita melakukan komunikasi secara informal dengan IOC, memberikan pemahaman kenapa kita juga mengambil sikap yang tegas terhadap tidak diberikannya visa dari atlet negara Israel. Sehingga dia juga akan memahami itu. Kalau perlu kita undang IOC-nya ke Jakarta, ya kan? Atau kita ke sana dulu, baru kita ajak ke Jakarta untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan pemahaman dengan apa yang ada di dalam dasar negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu yang harus kita tegaskan, sehingga menjadi sikap bangsa Indonesia mengakui keberadaan sebuah negara dengan tidak melakukan penindasan. Ya, jadi harusnya standing point kita ditegaskan lagi ya terhadap IOC terkait dengan keputusannya, Bang Andi. Tapi adakah risiko terkait dengan prestasi atlet olahraga kita? Karena misalnya salah satunya nggak bisa tampil di event internasional di hadapan masyarakat sendiri. Karena kita nggak boleh jadi tuan rumah, pun juga pertemuan-pertemuan terkait dengan di bawah naungan federasi-federasi terkait dengan IOC ini tidak bisa dilakukan di Indonesia. Oh, nggak sampai segitu itu. Kalau yang saya baca sekarang ini yang adalah bahwa kemungkinan nanti kita tidak bisa menjadi tuan rumah berbagai macam kegiatan-kegiatan olahraga dunia di bawah IOC. Misalnya jadi tuan rumah Youth Olympics, tuan rumah semacam itu. Tetapi partisipasi atlet Indonesia dan tim Indonesia di berbagai macam sport tetap bisa berjalan. Hanya kita jadi sanksi juga dari IOC kan bertahap-tahap. Ini sanksinya sebenarnya cukup ringan karena tetapi ini pun sudah tidak bisa kita terima begitu saja. Kita harus juga melakukan upaya untuk melakukan diplomasi
kepada IOC, terutama untuk mengingatkan dia, ya seperti kata Pak Ferry tadi, chapter dari Olimpik. IOC sendiri, Olympic Charter sendiri, tapi juga apa yang sudah dilakukan presiden dilakukan terhadap Rusia dan Belarusia berkaitan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Ada sanksi secara besar-besaran dari semua badan dunia olahraga. Nah, kenapa kepada Israel tidak diberikan sanksi? Kalau saya juga kita harus sanksi, harus ada sanksi juga dong kepada Israel yang sudah melakukan genosida luar biasa dan diakui oleh berbagai macam negara sekarang ini terhadap Palestina. Nah, apalagi jadi karena itu janganlah kita sedikit-sedikit disanksi, mestinya mereka juga bisa mengerti situasi Indonesia. Jadi jangan double standard juga ya. Kita harus menghormati, mempertahankan keputusan negara dalam konteks ini. Ya, kita artinya harus tetap mempertahankan standing point, jangan ada double standard, ini yang harus diingatkan kepada IOC. Nah, seberapa besar Bung Andi kita punya bargaining power ini terhadap federasi, dari federasi ke IOC, dari NOC ke IOC? Ya, sekarang ini kalau kita lihat Israel ini menjadi negara paria di dunia. Karena itu angin sudah berubah arah ini terhadap Israel. Karena itu sanksi-sanksi semacam ini, karena ada atlet Israel ini tidak populer di dunia sekarang ini. Nah, kemudian juga tentu saja keberadaan sebenarnya Menpora kita ini kan juga kalau tidak salah pernah jadi anggota IOC juga. Kita juga ada juga beberapa orang yang pernah jadi IOC, Ibu Rita dan beberapa tokoh-tokoh lain yang dekat dengan IOC. Kementerian Luar Negeri juga perlu memfasilitasi hal semacam ini agar supaya kita bisa melobi. Betul katanya, kalau kita perlu mengundang mereka, melihat situasinya di sini nggak kondusif, justru akan berbahaya bagi atlet Israel itu sendiri kalau dia ada di Indonesia. Dan karena itu ini lebih baik bagi kejuaraan dunia gimnastik itu sendiri dan maupun atlet Israel itu sendiri tidak populer sekarang ini. Karena itu mestinya diperlakukan sama dengan Rusia dan Belarusia. Dan kalau dari DPR dengan kondisi seperti ini, bagaimana Indonesia bisa tetap tenang dan juga menenangkan juga atlet-atletnya, karena pasti secara tidak langsung ada kekhawatiran meskipun yang disanksi bukan atletnya, tapi kita nggak bisa jadi host, nggak bisa jadi tuan rumah. Nah, bagaimana sikap pemerintah juga federasi masing-masing cabang olahraga harus menyikapi ini, Pak Ferdi? Ya, ada hal yang kesamaan disampaikan oleh Pak Andi Malarangeng. Jadi yang pertama, kita tidak perlu gamang. Artinya kita yang telah kita putuskan pada posisi yang benar. Dan itu sudah sikap bangsa Indonesia semenjak Indonesia berdiri, kan gitu. Yang kedua, itu menandakan ke dunia publik luar bahwa kita mempunyai sikap yang tegas. Yang ketiga, ada tadi yang terlewat Mbak Prita, ada perlu juga disampaikan daripada perkembangan sidang PBB terhadap dukungan kepada Palestina. Artinya setiap tahun ataupun setiap bulan bahkan terakhir itu dukungan kepada Palestina semakin banyak negara. Nah, itu juga lihat perkembangan sehingga membuka wawasan dan informasi kepada IOC loh. Ini kalau makin banyak akan yang terjadi dukungan kepada Palestina, sementara Israel hanya sedikit. Nah, kan juga harus menjadi argumentasi yang kuat. Nah, terkait dengan peluang-peluang kepada federasi cabang-cabang olahraga lain, saya rasa juga ada hal yang perlu disikapi. Kita minta juga kepada katakanlah atletik, nah, coba komunikasikan kepada International Athletic Amateur Federation (IAAF), ya kan ke sana. Dan kalau kemudian tidak ada masalah, ya bisa saja. Kan itu kan tidak tergantung ke IOC. Jadi melakukan kegiatan pertandingan internasional per cabang olahraga, nggak usah dikhawatirkan, Mbak. Jadi nanti bisa saja kan tadi atletik kepada IAAF. Mungkin nanti berkaitan dengan cabang-cabang lain, misalnya otomotif ke FASI, Federation Autosport, dan macam-macam. Jadi menurut kami kita juga perlu nanti federasi-federasi cabang olahraga kita diajaklah sama Menpora baru ini, ajak ngobrol. Mereka juga bergerak di masing-masing federasi internasionalnya untuk melakukan komunikasi yang baik. Ya, terakhir Bang Andi singkat untuk menegaskan kembali apa yang Indonesia dalam hal ini pemerintah lewat Menpora lalu juga komite agar menekan IOC bahwa kita diberikan perlakuan yang fair terkait sikap kita ini. Silakan Bang Andi. Pertama, seluruh jajaran olahraga Indonesia harus
satu blok nih. Ini kalau ini sudah kedaulatan negara. Jadi baik Menpora, KOI, KONI maupun induk cabang olahraga yang seperti dikatakan Pak Ferdi, semua harus satu suara semua ini, dan kemudian melobi masing-masing induk cabang olahraganya. KOI tentu saja kepada IOC, juga Menpora juga bisa begitu, Kementerian Luar Negeri memfasilitasi, tapi cabang-cabang olahraga juga kepada induk-induknya, karena banyak cabang olahraga itu juga melakukan sanksi-sanksi tertentu karena adanya sebuah situasi politik yang luar biasa seperti kepada Rusia maupun Belarusia. Israel juga begitu. Karena itu jangan sampai Israel sekarang menjadi tidak populer di mata dunia, termasuk di cabang olahraga. Dan rasanya kita bisa menang dalam hal itu. Ini yang harus segera dilakukan, ketegasan pemerintah juga diuji dalam hal ini, dan juga bagaimana upaya lobby seharusnya bisa dilakukan secara maksimal. Terima kasih Bung Andi Malarangeng, Pak Andri, terima kasih Menpora periode 2009-2012, terima kasih juga Pak Ferdiansyah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam.